Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jiwamu wahai saudaraku. Jamaah sekalian, selama ini kebanyakan orang dalam kehidupan lebih fokus pada yang kasat mata. Rupa, raga, yang kelihatan, yang terdengar, yang teraba, ya. Malah di antara manusia ada yang sampai lupa kalau kehidupan itu bukan hanya dunia sementara dan fana. Sehingga kita yang mungkin sering mencermati dengan kebersihan hati, bisa jadi menemukan fenomena heran atau mengkhawatirkan, membingungkan dari ucapan atau perbuatan manusia di sekitar kita yang seakan-akan tidak akan pernah meninggalkan dunia fana ini. Seakan-akan tidak akan pernah mati. Itu bisa terjadi karena berawal dari pandangan yang kemudian menjadi keyakinan, kebiasaan yang menjadi keseharian, yang dilihat, yang dirasakan, disadari itu materi saja, yang kasat mata saja, dunia saja. Teman-teman jamaah rahimakumullah, rupanya selain jasad, raga yang kita bisa lihat, rupa, ganteng, cantik, dan seterusnya, ada juga jiwa atau nyawa, ruh pada diri setiap kita yang tidak boleh kita lupa. Dalam diri kita ini selain tubuh atau fisik yang terlihat ini teman-teman, ada ruh, ada nyawa yang juga harus menjadi perhatian kita sebagaimana kita memperhatikan raga ini. Teman-teman, kalau untuk raga, untuk tubuh, kebanyakan manusia mungkin sudah terbiasa. Dari mulai bangun pagi, gosok gigi, bahkan mandi, apalagi pakai sabun mandi, minyak wangi, apalagi sarapan pagi, terus biar ii semua tuh. Karena ujung-ujungnya maaf menjadi ii juga. Mati, makanan juga menjadi kotoran yang ujung namanya juga i ya. Untuk fisik, untuk raga, mungkin banyak orang terbiasa. Bahkan banyak orang kemudian terlupa. Fokus saja dengan raga ini. Coba. Kalau untuk nyawa, untuk ruh, apakah sebaik perhatian kita untuk raga? Teman-teman, boleh setiap kita mencermati, sudahkah perhatian dan perlakuan kita kepada ruh kita, kepada nyawa kita, sebaik perhatian dan perlakuan kita kepada jasad kita?
Artinya kalau kita jasad pagi hari itu ada bangun, pernahkah kita benar-benar perhatian ruh kita ini sudah bangun atau belum? Sudah sadar atau belum? Jangan-jangan ruh jasad kita sudah beraktivitas, nyawa kita, ruh kita masih tertidur lelap. Terbukti dengan tidak mampu mendengar, menyimak, mengambil pelajaran, terpengaruh dengan fenomena yang ada, yang terdengar, terlihat, dan terasa dalam kehidupan. Bisa jadi teman-teman seperti itu. Jadi pagi hari itu, selain bersyukur jasad kita sudah bangun, sudah bergerak, coba periksa juga. Ruh kita sudah bangun juga belum? Sudah bergerak juga belum? Dan untuk mendengarai itu, ketika bangun itu, kita menyadari tidak? Tandanya dengan membaca doa, teman-teman. Jiwa yang hidup, yang bangun, ketika raga itu bangun, dia akan tersadar bersama ucapan doa yang dikatakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika bangun itu bersyukur kepada Allah. Bahwasanya Allah yang telah membangunkan, menghidupkan, setelah mematikan. Teman-teman, tidur itu kematian. Mirip dengan orang mati tidur itu. Coba perhatikan. Kalau sekarang di kosan mungkin punya teman. Kalau dulu di rumah ada orang tua, ada kakak, ada adik. Ketika mereka tidur, sama tuh kita juga ketika tidur, kita tidak mendengar, kita tidak melihat, malah kalau biasanya digunjing sama orang lain kita marah atau bereaksi, orang yang tidur itu mirip sekali dengan orang mati. Dan kalau cerdas, kalau cekatan orang mengambil pelajaran dalam kehidupan, sebenarnya kematian itu mengingatkan kita, tidur itu mengingatkan kita dengan hakikat kehidupan kita yang akan berakhir dengan kematian itu. Jadi orang yang jiwanya hidup, teman-teman, ketika bangun tidur itu akan memiliki kesadaran akan hakikat bangunnya dia. Ketika dia membaca, bergumam, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Wa ilaihin nusyur. Dan pasti kepada Allah lah tempat kembali. Jiwa yang hidup itu senantiasa renyah, senantiasa memiliki harokah, getarannya pada kehidupannya. Sehingga bangun dia itu, yang pertama kali diingat itu penciptanya. Ketika masuk kamar mandi, ketika berwudu. Masuk kamar mandi itu bukan sekedar kebiasaan. Teman-teman, saya sedang mengingatkan. Bisa jadi fisik kita bangun, tapi jiwa kita masih tertidur. Orang yang jiwanya juga bangun, tadi baca doa dan diikuti dengan hati. Bukan hanya lisan, tapi kesadaran yang meresap, merayap, menyapa jiwanya juga. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika dia bangun, baca doa, dia masuk kamar mandi pun membersihkan fisik, membersihkan badan, dari mulai gosok gigi, mandi, dan seterusnya tadi, semuanya dia sadari, dia dasari karena Allah. Sehingga ketika masuk kamar mandi itu dia ingat Allah juga. Baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika
Ini yang akhwat serius ngikutin. Baca doanya itu juga ya. Itu doa mau tidur. Ini yang paling serius kelihatan ngikutin yang ini. Itu doa mau tidur ya. Doa masuk kamar mandi apa? Masya Allah, Masya Allah. Sehingga ketika masuk kamar mandi itu, dia sadar minta perlindungan kepada Allah agar terbebas dari kejahatan setan yang sangat rawan di kamar mandi itu. Karena itu di kamar mandi juga dia dengan penuh kesadaran, dengan penuh kecekatan. Jangan sampai kena selengkatan setan. Iya teman-teman, kalau jiwa hidup ketika masuk kamar mandi itu dia ingat Allah. Ingat Allah dan dia tahu kamar mandi itu bukan tempat yang baik untuk lama-lama. Makanya jangan sampai salah baca doa kayak tadi. Masuk kamar mandi baca doanya, doa mau tidur atau tidur lagi di kamar mandi. Dan nyenyak sekali tidur di kamar mandi ya. Biasanya bulan puasa ketika masih kecil dulu ya. Bulan puasa dibangunin ibu, ayah, disuruh sahur, salah baca doa, tidur lagi di kamar mandi. Tapi kalau sudah dewasa seperti sekarang, harus ingat tuh. Itu juga tanda jiwa kita, roh kita sudah bangun. Kalau belum bangun, masuk kamar mandi itu asal saja. Tidak ada doa, tidak ada adab, mulai dengan kaki kiri. Apalagi berpikir jangan lama-lama di kamar mandi. Malah bisa jadi tadi, kalau belum bangun jiwanya, betah di kamar mandi, bahkan tidur kembali di kamar mandi. Setan itu bahagia sekali itu. Menjadi, karena setan itu selain punya peluang dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia bisa masuk ke kehidupan manusia melalui mimpi. Ketika seorang manusia itu tidur tanpa tanpa batas, tidur tanpa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk ke dalam mimpi. Dan dia kemudian berkomunikasi, membisiki. Malah ada kalanya setan dari golongan jin yang jatuh cinta, mencintai wanita atau mencintai pria. Dia hadir di dalam mimpi, mimpi berkali-kali bertemu dengan orang itu terus, itu hati-hati. Bisa jadi itu cara setan PDKT. Di kamar mandi jangan lama-lama. Dan pastikan masuk kamar mandi, jiwanya sudah bangun juga. Itu cara mendengarai ruh sudah bangun. Teman-teman, ketika di kamar mandi, wudhu, orang yang sudah bangun jiwanya dan bangunnya dengan kesehatan, mandi itu menjadi ibadah. Dia niatkan membersihkan diri, bersampo, bersabun, membersihkan diri itu karena mau bertemu Allah sang kekasih. Karena mau bertemu Allah, zat yang paling dicinta. Dia bersihkan diri karena mau bertemu dengan zat yang maha suci. Wah, luar biasa. Dia niatkan, dia baca bismillah. Kemudian niat, maaf kalau seperti saya sudah beristri, bisa jadi mandi itu karena menghilangkan hadas besar. Junub ya. Tapi orang yang jiwanya sudah bangun, selain membebaskan diri dari hadas besar, dia tambahkan niat mandi itu karena mau sholat, mau bertemu Allah. Karena mau ngajar, bertemu dengan sesama, mau bertemu dengan murid, bertemu dengan teman, karena mau bekerja. Mandi pun disiapkan untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman. Kemudian wudhu pun, wudhu lebih lagi. Membersihkan diri dari hadas kecil, khusus mau bertemu Allah karena mau sholat. Bagi teman-teman yang suka mengucapkan lafaz niat wudhu kan, listibahatis salati. Wudhu itu untuk sahnya sholat. Lihat-lihat jam, dari sana lihat jam juga bukan? Maghrib jam berapa sekarang? Jumlah, oh 17.40. Kita sampai jam berapa?
Sampai mentok atau silahkan dipikirkan jawabannya ya. Takutnya nambah lama lagi. Teman-teman sekalian, jadi tolong diingat dalam diri kita ini selain jasad yang terlihat, ada ruh, ada nyawa yang mungkin tidak terlihat, tapi teman-teman bisa menemukan keyakinan keberadaannya. Kita ini bisa bergerak, bisa beraktivitas karena nyawa masih ada dalam tubuh kita. Saya sering menyampaikan, kita tidak disebut manusia kalau dua unsur utama kehidupan itu tidak bersama. Jasad yang terlihat ini, ruh yang tidak kelihatan tapi dia ada, nyawa itu. Kalau hanya salah satunya tidak disebut manusia. Kalau hanya jasadnya saja, fisiknya saja tanpa ruh, apa namanya? Mayat, jenazah, bahkan orang ada yang mengatakannya bangkai. Orang Sunda bilangnya bangke. Walaupun sekarang bangke itu ada kepanjangan dari bang keliling yang membahayakan itu. Yang harus diwaspadai. Kalau manusia itu ruhnya saja, nyawanya saja tanpa jasad, apa namanya? Mbak yang putih, jin. Ya, baju putih maksudnya. Mbak yang biru, barusan jawabnya apa? Barusan apa jawabannya? Setan ya? Iya, menarik jawabannya jin, setan. Jadi Mbak yang biru setan ya. Jawabannya ya. Masya Allah. Iya? Iya bukan Mbaknya. Jawabannya ya. Di antaranya apa jawabannya? Manusia ruhnya saja. Tanpa ada jasadnya. Apa namanya? Apa? Roh. Wah, ini jawaban yang tepat ya. Jawaban yang tepat roh atau nyawa saja. Roh itu bahasa Arab, roh, nyawa itu bahasa Indonesia. Jadi manusia ruhnya saja tanpa jasadnya, bukan jin, bukan juga setan, tapi namanya roh. Jangan tertukar, jangan salah teman-teman. Roh manusia yang sudah meninggal dunia tidak mungkin jadi pocong gentayangan. Jadi ririwa, uka-uka, dan dedemit yang sering digambarkan menakutkan itu. Manusia setelah meninggal dunia ada di alam barzah. Alam yang sangat sibuk sekali. Tidak memungkinkan, tidak mungkin tergambar jadi ririwa, jadi uka-uka, jadi pocong itu. Dia sedang berada di alam yang sangat sibuk. Yang mendapatkan nikmat alam barzah tahun, ribuan tahun, jutaan tahun dia di alam barzah, di dalam kubur itu, akan terasa seperti satu malam singkat. Sebagaimana malam pertama orang baru pengantin. Begitu disebutkan dalam hadis. Dalam hadis yang lumayan panjang, malaikat Munkar dan Nakir itu setelah menyoal, mengkonfirmasi seorang yang ada di alam barzah, yang baru memasuki alam barzah, dengan pertanyaan yang sering kita dengan man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Dan yang akan menjawab itu kejujuran kita, bukan hafalan dari sekarang. Orang yang dalam hidupnya benar-benar menjadikan Allah sebagai Rabbnya, dia meyakini bahwa Allah itu pencipta alam semesta dan seisinya termasuk manusia, juga penata semuanya, dan itu menjadi warna kehidupannya, ucapan dan perbuatannya, termasuk ibadah-ibadahnya. Dia kalau jujur seperti itu dalam kehidupannya, dengan ringan dia menjawabnya. Allahu Rabbi. Begitupun pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang beriman dan jujur dengan keimanannya, dia akan lulus. Dan malaikat Munkar dan Nakir itu akan meninggalkannya dengan kata-kata perpisahan yang berbunyi, Nam naumatal arus. Tidurlah engkau sebagaimana engkau tidur di malam pertama pengantin. Ada yang pernah tahu malam pertama pengantin? Di sana tidak ada yang tahu ya.
Saya sudah pernah tahu ya. Saya sudah pernah jadi pengantin, teman-teman. Saya menikah juga kebetulan masih jadi sebelum maghrib akad, maghrib buka puasa, kemudian nunggu isya, sholat isya, kemudian taraweh bersama keluarga baru, istri dan mertua. Setelah itu mereka mempersilahkan saya masuk kamar pengantin. Masuk kamar pengantin hanya berdua, tidak ada yang ikut. Hanya berdua. Kita capek, kita lelah, akhirnya kita tidur di atas tempat tidur yang sama, yang biasanya saya sendirian, di kosan, sekarang jadi berdua sama istri. Terusin jangan. Jangan ya. Teman-teman, ketika itu saya tidak bisa tidur. Dan ngobrol ke sana kemari, ngobrol banyak dengan istri. Kemudian habis obrolan, tapi ternyata tidak bisa tidur. Mata dipejamkan, mulut diam tidak ngobrol, tapi tidak bisa tidur. Tapi yang ada dalam pikiran semuanya indah, bahagia. Malam pertama pengantin itu begitu, teman-teman. Semuanya indah, bahagia, berbunga-bunga. Dan tiba-tiba sudah terdengar tahrim di masjid, membangunkan untuk sahur. Jadi malam itu terasa singkat, namun terasa bahagia, indah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan aroma surga itu sudah mulai terasa di alam barzah. Tiba-tiba terjadi yaumal ba'as, hari kebangkitan. Manusia dari dalam kubur itu dibangkitkan. Orang-orang yang mendapatkan nikmat itu mungkin tahun atau ribuan, jutaan tahun. Tapi hanya terasa satu malam singkat, malam pengantin saja. Tiba-tiba sudah terjadi yaumal ba'as. Dan mereka bangun dari alam barzah sambil bergumam dalam surat Yasin dikabarkan. Qalu man ba'asana mim marqadina. Kan ada saktah tuh, berhenti sebentar baca itu. Lalu dilanjutkan. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka akan bangun sambil bergumam. Cilak-cilik lihat kanan kiri sambil bergumam. Siapakah gerangan yang telah membangunkan kita? Dan segera mereka tersadar. Sungguh ini yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan sungguh benar semua yang sudah diinformasikan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan nikmat di alam barzah, boro-boro sempat kelayaban jadi jin, jadi setan yang mengganggu tadi. Tidak ya, jangan salah. Yang mendapatkan azab, yang mendapatkan siksa, pun sibuk dengan siksa kubur, teman-teman. Na'udzubillah. Semoga Allah memelihara kita dari siksa kubur ya. Makanya ada doa yang bagus dibaca, malah ada yang menyarankan dibacanya ketika tahiyat akhir setiap salat kita. Ada yang hafal tidak? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Siksa kubur itu mengerikan sekali. Saya pernah baca buku As-Sarimul Battar, buku yang sering dijadikan rujukan teman-teman yang praktisi ruqyah syariah, mengobati orang dari gangguan jin, gangguan setan. Saya baca di buku itu, di alam barzah itu, kalau kita mau ngintip sedikit, tentunya tidak seperti itu persisnya, jauh lebih mengerikan, lebih dahsyat. Kalau kita mimpi kena erup-erup, teman-teman. Tahu erup-erup? Kayaknya Mbak yang pakai baju putih ini banyak tahunya nih, banyak tahuan. Tapi yang tadi jin salah ya. Saya pernah mimpi kena erup-erup. Mimpi melihat makhluk yang menakutkan.
kemudian tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara juga. Wah, berat sekali. Dan itu dalam hitungan detik kayaknya. Dalam buku As-Sarimul Battar tadi, orang muslim yang hafal ayat kursi dan biasa membacanya, baca ayat kursi, sebelum selesai, dia pasti sudah terbebas dari gangguan itu, katanya. Dia menyebutkan itu adalah muqaddimatus syara'. Muqaddimah, baru permulaan setan manusia untuk mengganggunya, baru menyumbat beberapa saraf atau peredaran darah. Wallahu alam, itu yang beliau sebutkan ya. Dan beliau bilang dengan membaca ayat kursi, sebelum baca ayat kursi akan sudah terbebas insya Allah. Tapi masalahnya bisa jadi seseorang hafal. Tapi kalau tidak biasa membaca, belum tentu bisa sadar membaca tuh dalam mimpi, teman-teman. Saya ketika membayangkan ini sekarang saja terasa bahasa Sundanya mentegeg, berat sekali. Mimpi kena erup-erup itu. Dan itu gambaran ringan. Pada hakikatnya azab kubur itu jauh lebih mengerikan dari itu. Dan itu selama berada di alam kubur, bisa dibayangkan. Bisa jadi sudah termasuk yang disebutkan Allah di surat Al-Ma'arij. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari itu terasanya seperti 50.000 tahun. Bukan 50 tahun teman-teman. 50.000 tahun. Kita ini tahun Masehi baru 2024. Ini 50.000 tahun. Jadi yakinlah ruh manusia yang ada di alam barzah itu tidak mungkin bisa kelayaban jadi ririwa tadi ya. Kalaupun ada pernah ketemu, ada yang pernah ketemu tidak? Pocong di sini. Kalaupun Syafiq pernah ketemu, mau ketemu tidak? Kalaupun ada yang pernah ketemu beneran, kemungkinannya itu setan. Setan dari golongan jin yang kemungkinan juga sebagai korin bagi orang yang sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman, iblis itu mendatangi manusia, mendatangi jin, manusia dan jin yang bisa dia goda, yang bisa dia sesatkan, bahkan dia bina menjadi kadernya, maka dari manusia atau jin itu ada yang bisa menjadi setan. Makanya ada istilah setan itu minal jinnati wan nas. Setan dari golongan manusia itu manusia yang masih hidup, yang ada di sekitar kita, yang ucapan dan perbuatan kesehariannya menjauhkan diri kita, menjauhkan sekitarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan dari golongan manusia itu manusia yang masih hidup itu. Yang punya karakter menjauhkan manusia yang lain dari Allah. Setan dari golongan jin, tadi setan dari golongan jin, dia makhluk gaib tidak kelihatan. Dia bisa membisiki telinga kita, bisa membisiki hati kita. Bahkan bisa masuk ke dalam tubuh kita bersama edaran darah kita. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Malah dia bisa menggunakan tubuh manusia untuk beraktivitas. Itu manusia yang kesurupan, kemasukan setan itu diganggu oleh setan dari golongan jin tadi. Teman-teman sekalian, roh kita bukan yang tadi itu ya, bukan yang gentayangan tadi. Dan selama dalam hidup, roh ini harus menjadi perhatian kita. Sebagaimana perlu dibangunkan, dimandikan, dibersihkan, dipakaikan minyak wangi, ada sarapan, makan siang, makan malam. Ruh kita pun membutuhkan asupan yang sama. Nutrisi yang sama. Namun tentunya bersifat maknawiyah. Jadi mulai hari ini teman-teman, tolong disadari. Selain jasad yang terlihat ini, ada ruh yang harus kita perhatikan. Jadi kita semangat beribadah itu untuk memberikan nutrisi bagi jiwa kita. Sholat kita itu, baca Quran kita itu. Kemudian kita hati-hati
terhadap dosa, terhadap kemaksiatan, agar jiwa kita, ruh kita tidak ternodai, agar ruh jiwa kita tidak tersakiti. Karena jiwa itu akan menjadi sehat, kuat dengan taat, dengan kesalihan, akan menjadi sakit, lemah, ringkih, bahkan mengalami kematian sebelum kematian yang sebenarnya karena dosa dan kemaksiatan. Dan proses membersihkan jiwa, memperhatikan jiwa itu disebut tazkiyatun nafas. Pembersihan jiwa, penyucian hati yang menjadi tema kajian kita, yang insya Allah setiap sore hari Rabu ini. Jadi hari ini karena saya melihat banyak yang baru, banyak yang lain hadir, biasanya kan habis subuh langsung. Yang akhwat nyaris kosong ya, Safik ya. Tapi ketika sore hari, oh ternyata banyak ya. Ini baru hari pertama ya. Dan ini kalian kan belum ngajak teman-teman kanan kiri kalian kan? Atau kelas kalian. Kalau kalian sudah ngajak teman, apalagi keluarga, calon mertua, semua diajak, saya yakin pekan depan bisa penuh ini Al-Huriyah. Karena banyak yang baru, saya mengulang kembali menjelaskan kajian kita ini tentang tazkiyatun nafas. Pembersihan jiwa yang ternyata ini harus menjadi perhatian, bahkan kewajiban setiap kita yang sudah menyadari. Teman-teman sekalian, terakhir ini, oh Masya Allah beneran ya, 4, 5, 4, 8. Wah, tapi kok belum ada yang baca Quran ya? Oh iya ya, berarti terakhir. Ini dalil tentang wajibnya tazkiyatun nafas. Dalil tentang wajibnya membersihkan diri. Kalau saya mau memotivasi teman-teman semua, ini juga dalil wajibnya ikut kajian sore hari Rabu ini. Surat Wasyamsi, waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dahsyat, luar biasa, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, terus terakhir Allah bersumpah dengan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, ruh dan kesempurnaan penciptaannya. Narasi ini, alur ini teman-teman, Allah ingin mengajak kita untuk memiliki perhatian besar terhadap ruh, terhadap jiwa itu. Makanya sandingannya matahari, bulan, langit, bumi, terus jiwa dan kesempurnaan. Allah ingin kita memiliki perhatian besar terhadap jiwa ini. Karena bagaimana perhatian kita terhadap ruh kita ini, terhadap jiwa kita ini, seperti itulah kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya. Maka kemudian Allah ilhamkan, Allah bisikkan pada setiap jiwa itu fujur dan takwa, keburukan dan ketakwaan. Maksudnya Allah mengilhamkan, membisikkan kepada jiwa setiap kita agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namun permasalahan kemudian yang Allah jadikan peringatan, sikap kita yang membersihkan, mentazkiyahnya, pasti bahagia. Karena jiwanya itu akan tetap sehat, kuat, bening, bersih. Sehingga tetap bisa sensitif membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namun pasti celaka, rugi dan malu orang yang menodai jiwanya.
Karena noda jiwa itu akan menutupi jiwa dari jati atau dari kesuciannya. Bahkan bisa membuat dia mati sebelum kematiannya. Seperti orang yang tidak bernyawa, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan. Saya kira kalau kita membaca dengan baik ayat-ayat ini, kita akan berkesimpulan tazkiyatun nafas itu, termasuk hadir di kajian ini, kewajiban bagi setiap orang beriman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.